Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah sang penghapus duka. Selawat dan salam atas manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai penolong agung, jangan peduli pada surga dan apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Dan jangan peduli pada neraka serta apapun yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Hal ini sama dengan ungkapan Rabiatul Al-Adawiyah, aku menyembah Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena mengharap surga dan takut akan neraka, melainkan karena dia memang layak untuk disembah dan karena aku mencintainya. Para penghuni surga disibukkan oleh surga dan para penghuni neraka disibukkan olehku. Jika seseorang sudah mencapai tahap membaca yang tinggi, secara semula akan terpanggil untuk memindahkan ilmu pengetahuan yang didapatinya di dalam bentuk penulisan. Sebagian penghuni surga berlindung dari kenikmatan, sebagaimana penghuni neraka berlindung daripada jilatan api. Penghuni surga berlindung dari kenikmatan agar mereka tidak terlena sehingga lupa akan kenikmatan yang paling besar, yakni perjumpaan dengan Allah. Barang siapa disibukkan selain aku, maka temannya adalah sabuk, tanda kekafiran pada hari kiamat. Orang-orang yang dekat mencari pertolongan dari kedekatan sebagaimana orang-orang yang jauh mencari pertolongan dari kejauhan. Sesungguhnya aku memiliki hamba-hamba yang bukan nabi maupun rasul, yang kedudukan mereka tidak diketahui oleh siapapun dari penghuni dunia maupun penghuni akhirat, dari penghuni surga ataupun neraka, tidak juga malaikat Malik ataupun Ridwan. Dan aku tidak menjadikan mereka untuk surga maupun untuk neraka, tidak untuk pahala ataupun siksa, tidak untuk bidadari, istana maupun pelayan-pelayan mudanya. Maka beruntunglah orang yang mempercayai mereka meski belum mengenal mereka. Wahai penolong agung, engkau adalah salah satu dari mereka. Dan di antara tanda-tanda mereka di dunia adalah tubuh-tubuh mereka terbakar karena sedikitnya makan dan minum. Nafsu mereka telah hangus daripada syahwat. Hati mereka telah hangus dari pikiran dan perasaan buruk. Ruh-ruh mereka juga telah hangus dari pandangan yang melalaikan. Mereka adalah pemilik keabadian yang terbakar oleh cahaya perjumpaan dengan Tuhannya. Bila seseorang yang haus datang kepadamu di hari yang amat panas, sedangkan engkau memiliki air dingin dan engkau sedang tidak memerlukan air, jika engkau menahan air itu baginya, maka engkau adalah orang yang paling kikir. Bagaimana aku menolak mereka dari rahmatku, padahal aku telah menetapkan atas diriku bahwa aku paling pengasih di antara yang mengasihi. Tak seorang pun dari ahli maksiat yang jauh dariku, dan tak seorang pun dari ahli ketaatan yang dekat dariku. Maksudnya, walaupun seseorang termasuk ahli maksiat, Allah subhanahu wa ta'ala tetap dekat dengannya, sehingga jika ia mau bertobat, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menerimanya. Dan janganlah seorang yang taat menyombongkan diri atas ketaatannya, karena dengan begitu ia justru akan semakin jauh dari Allah, memiliki perasaan kekurangan dan penyesalan. Itulah yang menyebabkan seseorang dekat kepada Allah. Bila seseorang dekat kepadaku, maka ia adalah dari kalangan maksiat, karena ia merasa memiliki kekurangan dan penyesalan. Wahai penolong agung, merasa memiliki kekurangan merupakan sumber daripada cahaya, dan mengagumi cahaya diri sendiri merupakan sumber kegelapan.
Ahli maksiat akan tertutupi oleh kemaksiatannya, dan ahli taat akan tertutupi oleh ketaatannya. Dan aku memiliki hamba-hamba selain mereka yang tidak ditimpa kesedihan maksiat dan keresahan ketaatan. Sampaikan kabar gembira kepada para pendosa tentang adanya keutamaan dan kemurahan, dan sampaikan berita kepada para pengagum diri sendiri tentang adanya keadilan dan pembalasan. Ahli ketaatan selalu mengingat kenikmatan, dan ahli maksiat selalu mengingat yang Maha Pengasih. Aku dekat dengan pelaku maksiat setelah ia berhenti dari kemaksiatannya, dan aku jauh dari orang yang taat setelah ia berhenti dari ketaatannya. Aku menciptakan orang awam, namun mereka tidak mampu memandang cahaya kebesaranku. Maka aku meletakkan tirai kegelapan di antara diriku dan mereka. Dan aku menciptakan orang-orang khusus, namun mereka tidak mampu mendekatiku, dan mereka sebagai tirai penghalangnya. Katakan kepada para sahabatmu, siapa di antara mereka yang ingin sampai kepadaku, maka ia harus keluar dari segala sesuatu selain daripadaku. Keluarlah dari batas dunia, maka engkau akan sampai ke akhirat, dan keluarlah dari batas akhirat, maka engkau akan sampai kepadaku. Keluarlah engkau dari raga dan jiwamu, lalu keluarlah dari hati dan rohmu, lalu keluarlah dari hukum dan perintahku, maka engkau akan sampai kepadaku. Lalu aku bertanya, wahai Tuhanku, sholat seperti apa yang paling dekat denganmu? Beliau menjawab, sholat yang di dalamnya tiada apapun kecuali aku, dan orang yang melakukannya lenyap dari sholatnya dan tenggelam karenanya. Lenyap daripada sholat bermakna bahwa niat dan perhatian si pelaku sholat hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokusnya bukan lagi penampilan fisik maupun gerakan, melainkan kepada makna batiniah sholat itu sendiri. Lalu aku bertanya, wahai Tuhanku, puasa seperti apa yang paling utama di sisimu? Beliau menjawab, puasa yang di dalamnya tiada apapun selain aku, dan orang yang melakukannya lenyap daripadanya. Wahai Tuhanku, amal apa yang paling utama di sisimu? Dia berkata, amal yang di dalamnya tiada apapun selain aku, baik itu harapan surga ataupun ketakutan neraka, dan pelakunya lenyap darinya. Wahai Tuhanku, tangisan seperti apa yang paling utama di sisimu? Dia berkata, tangisan orang-orang yang tertawa. Wahai Tuhanku, tertawa seperti apa yang paling utama di sisimu? Dia berkata, tertawanya orang-orang yang menangis karena bertobat. Wahai penolong agung, pencari ilmu di mataku tidak mempunyai jalan kecuali setelah ia mengakui kebodohannya. Karena jika ia tidak melepaskan ilmu yang ada padanya, ia akan menjadi setan. Ilmu yang sesungguhnya adalah yang ada di sisi Allah, sementara ilmu yang kita miliki hanyalah semu dan palsu. Selama manusia tidak melepas kepalsuan itu, ia tidak akan menemukan ilmu sejati. Ilmu sejati tidak akan berlawanan dengan perbuatannya. Setan adalah contoh pemilik ilmu yang perbuatannya berlawanan dengan ilmu yang dimilikinya. Wahai penolong agung, jika engkau mengerti bentuk kerinduan, maka engkau harus lenyap dari kerinduan, karena ia merupakan penghalang antara si perindu dan yang dirindukan. Bila engkau berniat untuk melakukan tobat, maka pertama kali engkau harus bertobat daripada nafsu, lalu mengeluarkan pikiran dan perasaan buruk dari hati dengan mengusir kegelisahan dosa. Maka engkau akan sampai kepadaku. Dan hendaknya engkau bersabar, karena bila tidak bersabar, berarti engkau hanya bermain-main belaka. Bila engkau ingin memasuki wilayahku, maka hendaknya engkau tidak berpaling kepada alam mulk, alam malakut, maupun alam jabarut. Karena alam mulk adalah setannya orang berilmu, dan alam malakut adalah setannya ahli makrifat, dan alam jabarut adalah setannya orang yang sadar. Siapa yang puas dengan salah satu dari ketiganya, maka ia akan terusir dari sisiku.
Perjuangan spiritual atau mujahadah adalah salah satu lautan di samudera penyaksian musyahadah dan telah dipilih oleh orang-orang yang sadar. Barang siapa hendak masuk ke samudera musyahadah, maka ia harus memilih mujahadah, karena mujahadah merupakan benih daripada musyahadah, dan musyahadah tanpa mujahadah adalah mustahil. Barang siapa telah memilih mujahadah, maka ia akan mengalami musyahadah, dikehendaki atau tidak dikehendaki. Mujahadah adalah perjuangan spiritual dengan cara menekan keinginan-keinginan jasmani, nafsu dan jiwanya agar tunduk di bawah kendali ruh kita. Sedangkan musyahadah adalah penyaksian akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tanda-tanda keagungannya di alam ini. Para pencari jalan spiritual tidak dapat berjalan tanpa mujahadah, sebagaimana mereka tak dapat melakukannya tanpa aku. Sesungguhnya hamba yang paling kucintai adalah hamba yang mempunyai ayah dan anak, tetapi hatinya kosong dari keduanya. Bila engkau ingin memandangku di setiap tempat, maka engkau harus memilih hati yang resah, yang kosong daripada selain aku. Lalu aku bertanya, Tuhanku, apa ilmunya ilmu itu? Dia menjawab, ilmunya ilmu adalah ketidaktahuan akan ilmu. Berbahagialah seorang hamba yang hatinya condong kepada mujahadah, dan celakalah bagi hamba yang hatinya condong kepada syahwat. Wahai penolong agung, tidak ada sholat bagi orang yang tidak melakukan mi'raj kepadaku. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah mi'rajnya kaum mukmin. Mi'raj berarti naiknya ruh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski jasad kita tetap berada di alam ini. Jika sholat seseorang belum membawanya kepada keadaan seperti ini, berarti ia belum melakukan sholat dengan sempurna. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.